أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Yaitu yang menjadikan seseorang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah uzur sakit dan jika seseorang itu telah berusia lanjut. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Seperti itu ya. Kemudian ya insya Allah kita akan lanjutkan dengan uzur yang kedua. Uzur yang kedua ini adalah ats-tsani as-safar. Jadi di antara uzur yang membolehkan seseorang itu meninggalkan puasa atau tidak berpuasa atau dapat dengannya dia tidak melaksanakan ibadah puasa atau membatalkan puasanya adalah as-safar. Melakukan perjalanan. Di sini dikatakan fayubahu lil musafir al-fitr fi Ramadan. Jadi hukum asalnya dibolehkan, mubah bagi seseorang yang musafir untuk al-fitr fi Ramadan, tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Tetapi konsekuensinya wa yajibu alaihi al-qada, diwajibkan baginya untuk mengqada. Dalilnya adalah faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa man syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam dua ayat ini pengecualian dari hukum puasa itu. Siapa yang sakit atau siapa yang berada dalam sebuah perjalanan, maka dia ketika dia tidak berpuasa boleh, tetapi konsekuensinya adalah fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia harus menggantikannya sesuai dengan bilangan jumlah yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain, pada hari-hari setelah
bulan suci Ramadan. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seseorang tentang apa hukum berpuasa ketika berada di dalam sebuah perjalanan, ya, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu 'anis siyami fis safar. Jadi Rasul ditanya, apa hukumnya seseorang berpuasa pada saat melakukan perjalanan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau engkau mau silahkan tetap berpuasa, wa in syi'ta fa'aftir. Tapi kalau engkau mau juga, maka boleh engkau tidak berpuasa. Jadi diberikan pilihan itu bagi seorang yang musafir. Jadi seorang musafir itu kalau dia memilih untuk tetap berpuasa, maka silahkan. Begitu pula sebaliknya, kalau dia memilih untuk tidak berpuasa, maka in syi'ta, kalau engkau mau silahkan juga tidak berpuasa, karena memang dibolehkan bagi musafir itu untuk tidak berpuasa. Bahkan diriwayatkan dalam hadis, ya, terkait dengan perjalanan Rasulullah pada Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, pada saat Rasulullah berjalan bersama, ya, keluar dari kota Madinah menuju kota Mekah untuk mengepung dan merebut kembali kota Mekah, ya, itu pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, dalam riwayat dikatakan wa kharaja ila Makkah sa'ima fi Ramadan, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Rasulullah keluar dari kota Madinah menuju Mekah dalam keadaan berpuasa. Falamma balagal qadid aftar. Tapi ketika Rasulullah sudah sampai kepada Al-Qadid, sebuah daerah, ya, di antara kota Madinah dan kota Mekah, maka beliau membatalkan puasa beliau tidak berpuasa. Fa aftaran nas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka manusia, para sahabat yang menyertai Rasulullah ikut membatalkan puasa mereka. Bahkan dalam riwayat dikatakan Rasulullah sengaja naik ke atas unta beliau, ya, ke atas unta beliau, dan kemudian memperlihatkan kepada para sahabat beliau minum. Ya. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan bahwa ada sahabat yang masih memaksakan diri mereka, padahal ini perjalanan jihad, perjalanan untuk berperang, merebut kembali kota Mekah, memerlukan persiapan fisik yang maksimal. Maka setelah itu diberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada di antara para sahabat yang tetap memaksakan diri untuk tetap berpuasa, padahal sudah dalam keadaan letih, sudah dalam keadaan kepayahan. Maka Rasulullah katakan ulaikal usah, mereka itu melakukan maksiat. Maka dari sini para ulama kita mengatakan bahwa berpuasa di bulan suci Ramadan bagi musafir, hukum asalnya dia boleh berpuasa dan dia boleh tidak berpuasa. Tetapi ketika perjalanan itu menyebabkan dia berada dalam kondisi yang sulit, maksudnya kondisi yang sulit, di mana seseorang itu kalau melanjutkan puasanya sementara dia musafir, dia akan merasa kepayahan dan kesulitan, maka hukum asalnya sebaiknya pada saat itu dia tidak berpuasa. Makanya dalam riwayat hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukan merupakan kebajikan, bukan merupakan bagian dari kebaikan memaksakan puasa pada saat kita musafir. Ya. Saya kasih contoh. Biasa jamaah umrah di Ramadan itu berangkat dari Indonesia
itu siang hari. Ya. Siang hari. Atau katakanlah sore hari atau siang hari ya biasanya. Atau katakanlah pagi hari. Otomatis kalau dia melakukan perjalanan ke arah Mekah, maka otomatis puasanya itu akan bertambah berapa jam? 5 jam. 5 jam. Ya. Jadi kalau dia berpuasa, dia naik ke atas pesawat, ya, itu buka puasanya tidak mengikuti jamnya yang di Makassar. Dia akan mengikuti apa? Peredaran matahari. Peredaran matahari. Makanya kalau kita musafir dari sini, kita sudah sholat duhur, sholat asar, sampai di Mekah atau sampai di Madinah, katakanlah kita mendarat di Madinah, itu masih dapat waktu Isya. Ya, Isya. Padahal perjalanan kita ini 9 di pesawat itu, kalau dari Makassar bukan 9 jam, bahkan 11 jam. Ya, 11 jam. Ya. Jadi setelah ya kita berada di pesawat itu, kita berjalan ke sana, otomatis mataharinya semakin maju. Maksudnya waktu kita ini berpuasa harus semakin mundur. Ya. Tambah 5 jam. Ya. Ini terserah nanti bagi orang yang berpuasa, apakah tetap akan melanjutkan puasanya dengan konsekuensi menambah 5 jam dari puasanya, karena pasti dia akan mengikuti waktu buka puasa di mana dia berada, bukan di mana kita memulai puasa, ya. Jadi bukan begitu perhitungannya. Sama juga kalau antum dari Makassar ke Jakarta, selisihnya berapa? 1 jam. Kalau sahurnya di Makassar, kemudian bukanya di Jakarta, tambah 1 jam atau kurang 1 jam? Mana duluan? Iya, tambah 1 jam jadinya. Tapi kalau sahurnya di Jakarta, kemudian dia naik pesawat terbang ke Papua, itu selisihnya berapa? Dia mengikuti jam Jakarta atau mengikuti ketika dia mendarat di Papua? Ketika dia mengikuti. Begitu pula kalau kita pergi ke Mekah. Ya. Jadi tinggal diperhitungkan, kuat tidak tambah puasanya 5 jam itu. Kalau berada dalam kesulitan, maka sebaiknya memang tidak memaksakan diri untuk berpuasa. Nah, ini para jamaah sekalian, ya. Selama kita berada dalam kondisi sedang melakukan perjalanan. Nah, jadi di sini bahkan Rasulullah itu memperlihatkan, ya, Rasulullah sengaja berbuka puasa agar dilihat oleh para sahabat bahwa beliau membatalkan puasa beliau. Itu pada saat Fathu Makkah. Tapi di perjalanan yang lain disebutkan dalam hadis, dikatakan minnas saim wa minnal muftir. Di antara kami ada yang tetap melaksanakan puasa, di antara kami ada yang yang memilih untuk tidak berpuasa. Falam ya'ibis saimi as-saimul muftir walal muftir as-saim. Yang puasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan yang tidak berpuasa juga tidak mencela orang yang melanjutkan puasanya. Itu dalam kondisi perjalanan yang tidak menyebabkan kita berada dalam kesulitan. Jadi hukum asalnya silahkan memilih bagi seseorang yang musafir. Dia boleh melanjutkan puasanya dan boleh membatalkan puasanya. Nah, kemudian di sini dikatakan wa yubahul fitr fi safarit tawil alladhi yubahu fihi qasrus shalah. Jadi perjalanan yang membolehkan seseorang itu tidak berpuasa adalah perjalanan yang dibolehkan baginya untuk mengqasar
salat, wa huwa ma yuqaddar bi 80 wa 40 milan aw hawalai 80 kilometran. Jadi perjalanan jarak tempuhnya itu sekitar 80 kilo. Ini pernah dijelaskan pada saat kita menjelaskan salat qasar ya. Jadi kalau ke sini dari Makassar ke Parepare itu berapa? Berapa Parepare? Berarti sudah lewat. Berarti antum kalau sudah musafir dari Makassar sampai di Maros merasa haus, boleh enggak batal puasanya? Ya boleh, tidak ada masalah ya. Karena ini perjalanan yang dibolehkan bagi kita untuk mengqasar salat. Yang penting jangan batalkan dari awal. Saya hari ini mau musafir ke Parepare, tidak usah sahur, langsung makan pagi. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Kapan kita memulai mengambil keringanan itu? Sejak kita melakukan apa yang menjadi sesuatu yang menyebabkan kita mendapatkan rukhsah keringanan. Jadi kalau belum musafir jangan dulu kasar salat, jangan dulu batalkan puasa. Nanti setelah musafir baru kita dibolehkan untuk mengambil keringanan-keringanan yang dibolehkan sementara kita musafir. Ya. Di sini dikatakan was-safarul mubih lil fitr fi Ramadan was-safarul mubah. Kemudian yang kedua, safar yang dibolehkan itu adalah safar yang mubah. Apa itu safar yang mubah? Safar yang hukum asalnya boleh. Karena safar itu ada 3. Safar perjalanan ibadah, perjalanan mubah, ya. Mubah itu seperti jalan-jalan, tamasya, itu kan mubah. Ya, rekreasi. Kemudian yang ketiga safar maksiyah. Safar untuk tujuan bermaksiat. Nah, safar mubah ya, begitu pula safaran yuradu bihi tahayyul 'alal fitr. Ini juga tidak boleh. Apa itu? Di sini katakan atau dia bersafar dengan maksud tujuan untuk tidak puasa. Jadi dia sengaja musafir, tujuannya apa? Tujuannya untuk tidak puasa. Saya mau ke Parepare. Kenapa Parepare? Ya supaya jadi musafir. Ya, supaya jadi musafir. Dan dengan safarnya itu dia, jadi tujuannya memang sengaja safar untuk menghindar dari kewajiban berpuasa. Maka itu tidak boleh. Ya, itu namanya hilah. Ya, hilah, trik yang diharamkan. Maka tidak boleh hukum asalnya melakukan hal yang seperti itu. Ya. Nah ini tadi sudah kita jelaskan. Jadi kalau seorang musafir tetap berpuasa dalam perjalanannya, maka kita katakan sah puasanya, kecuali berada dalam kondisi sulit. Makanya Rasulullah mengatakan laisa minal birri as-siyam fis safar, bukan merupakan kebaktian, kebajikan seseorang yang berpuasa dalam perjalanan. Ya. Nah itu uzur yang kedua. Uzur yang ketiga adalah al-haidh wan nifas. Wanita yang haid dan wanita yang nifas. Maksudnya adalah ketika seorang wanita sedang berpuasa, kemudian pada saat itu dia kedatangan haid, atau wanita yang hamil kemudian dia berpuasa, pada saat itu akan melahirkan, proses melahirkannya sudah mulai dan keluar darah nifas, maka otomatis dia tidak boleh berpuasa. Puasanya otomatis menjadi batal. Yahrumu 'alaiha as-shaum walau shamat lam yasih minha. Maka haram baginya untuk berpuasa. Kalau dia memaksakan diri untuk tetap berpuasa, itu puasanya tetap tidak sah, ya. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha. Jadi wanita itu memiliki kekurangan dari sisi agama mereka. Maksudnya apa? Ada perkara-perkara dari agama ini yang dia tidak boleh lakukan ketika berada dalam kondisi haid
dan kondisi nifas. Maka kata Rasulullah, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu ketika wanita itu haid, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat dan dia juga tidak boleh melaksanakan ibadah puasa, ya. Wa yajibu alaihimal qada, dan kewajiban bagi wanita yang haid dan nifas ini adalah mengqada, mengganti puasa yang ia tinggalkan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami para wanita mendapatkan haid itu, maka kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengqada puasa kami, sementara kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Jadi kalau salat tidak perlu diqada oleh wanita itu. Kalau dia tinggalkan salat di masa haidnya 7 hari, berarti 7 hari itu berarti 7 kali 5, 35 kali salat. Itu tidak perlu diganti. Tidak perlu diganti. Tapi kalau puasanya itu harus diqada, ya. Harus diqada, harus diganti berdasarkan hadis Aisyah. Ini uzur yang ketiga. Uzur yang keempat, alhamlu warrada, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Ini diantara uzur yang dibolehkan bagi seseorang itu untuk tidak berpuasa. Di sini dikatakan, fal mar'atu idza kanat hamilan aw murdi'a. Wanita itu apabila hamil atau menyusui. Hamil atau menyusui. Wa khafat ala nafsiha aw waladiha bisababis shaum, dan dia khawatir jangan sampai kalau dia berpuasa itu akan mempengaruhi kesehatan dirinya. Ya, jadi yang dilihat itu pertama, kalau wanita yang haid dan wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, yang dia lihat itu ada dua. Apakah puasa itu akan membahayakan dirinya atau membahayakan janin yang sementara dikandung atau bayi yang sementara disusui. Itu yang harus dia lihat. Maka di sini katakan wa khafat ala nafsiha aw waladiha bisababis shaum jazalahal fitr, dan dia khawatir jangan sampai puasanya itu memudaratkan, berbahaya bagi dirinya atau berbahaya kepada janin atau pada bayi yang sementara disusui. Dengan puasa ini jazalahal fitr, maka dibolehkan dia untuk tidak berpuasa. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a 'anil musafiri syatras salati was shaum. Sesungguhnya Allah menggugurkan kewajiban bagi musafir setengah salat dan puasa. Jadi kalau orang musafir ada kewajiban yang digugurkan oleh Allah pada orang yang musafir itu. Apa itu? Yang pertama, syatras salah, setengah dari salat. 4 rakaat itu bisa setengahnya dihilangkan, digugurkan. Jadi yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi bisa dikasar. Kemudian kata Rasulullah SAW, was-saum. Begitu pula puasa bagi musafir itu kewajibannya menjadi gugur. Boleh dia tidak berpuasa. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis Anas ini, wa anil hubla wal murdi' as-saum. Begitu pula bagi wanita yang sedang hamil dan wanita yang menyusui, itu juga digugurkan bagi keduanya melaksanakan kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Jadi disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara seorang yang musafir dan wanita yang sedang hamil dan atau sementara menyusui. Wa taqdil hamil wal murdi makan al ayyamil lati aftarataha. Apa konsekuensinya kalau dia tidak puasa bagi wanita yang hamil dan menyusui? Di sini dikatakan wa taqdil hamil wal murdi,
makanal ayyamil lati aftarataha. Keduanya wajib mengganti, mengqada, ya, mengqada puasa yang dia tinggalkan ketika dia hamil atau ketika dia menyusui. Jadi kalau umpamanya 1 bulan penuh dia tidak berpuasa, maka kewajibannya dia mengqada, mengganti, ya, 30 hari itu 1 bulan penuh itu, atau 29 hari, ya. Bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Wadzalika in khafata ala nafsaihima. Itu kalau dia khawatirkan kalau puasa itu bisa menyebabkan kemudaratan pada dirinya, diri wanita yang hamil itu, dan pada diri wanita yang sedang menyusui. Fa in khafat al-hamil ma'adzalika ala janiniha, fa in khafat al-hamil ma'adzalik ala jadiniha awil murdi ala radi'ihima at'amat ma'al qada an kulli yaumin miskina. Ini satu pendapat. Jadi kalau dia mengkhawatirkan pada dirinya dan mengkhawatirkan kepada janin yang sementara dia kandung atau bayi yang sementara dia susui, maka selain qada dia wajib untuk membayar fidyah, memberi makan 1 hari setiap yang dia tinggalkan itu 1 orang miskin. Liqauli Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wal murdi wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Mohon maaf, begini maksudnya. Kalau dia khawatir, jadi dirinya sehat, dia kuat puasa. Ya, dia pada hakikatnya kuat berpuasa dan kuat menyusui, tidak ada masalah pada ibunya, wanitanya tidak ada masalah. Tapi yang dikhawatirkan pada janinnya, pada anaknya. Sementara dia ini sebenarnya kuat puasanya. Tapi karena dia khawatirkan, ya, kalau dia berpuasa akan memudaratkan janin yang dikandung atau bayi yang sementara disusui, maka dalam kondisi ini selain dia qada, dia wajib untuk membayar fidyah, memberi makan, ya. Jadi 1 hari yang dia tinggalkan dia wajib qada ditambah dengan memberi fidyah, ya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas wal murdi wal hubla ala auladihima aftarata wa at'amata, ya. Maka keduanya wajib untuk menambah dengan memberi makan. Ya, ini salah satu pendapat yang disebutkan oleh para ulama, ya. Tetapi wallahu taala alam, yang paling dekat dengan masalah ini, di sini ada 3 pendapat, ya. Ada yang mengatakan qada saja, ada yang mengatakan fidyah saja, ada yang model seperti ini, qada disertai dengan fidyah. Tetapi wallahu taala alam, ya, kita di Dewan Syariah Wahda Islamiyah setelah mengkaji masalah ini, maka kita, ya, meskipun kita menghargai perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama, kita lebih memilih pendapat bahwa wanita yang hamil dan menyusui itu kewajiban mereka itu hanya mengqada saja. Dalilnya apa? Bahwa Rasulullah menyamakan wanita yang hamil dan menyusui itu sama dengan musafir. Kenapa sama? Karena masa menyusui dan masa kehamilan dan masa menyusui itu sifatnya apa? Sifatnya temporal, ada batasan waktunya. Persis sama dengan seorang yang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Ya, orang yang sakit yang tidak bisa berpuasa tapi masih diharapkan kesembuhannya, maka kewajiban mereka cuma 1. Kewajiban mereka cuma 1, yaitu qada. Maka seperti itu pula lah, ya, sama juga dengan musafir. Musafir itu temporal, tidak selamanya orang itu musafir. Pasti dia akan berstatus mukim setelah itu. Ya, maka kita samakan posisi wanita yang hamil dan menyusui itu mirip dengan musafir,
mirip dengan orang yang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Yang kewajiban pada musafir dan yang sakit ini hanya mengqada. Maka ya, kita memilih pendapat para ulama yang lebih condong kepada bahwa wanita yang hamil dan menyusui itu kewajiban mereka hanya mengqada saja. Ustadz, ada yang bertanya, tahun ini hamil, tahun depan menyusui, bahkan ada yang hamil lagi sambil menyusui. Tahun depan terus. Kapan waktunya, Ustaz? Karena kalau menyusui yang normal itu berapa tahun? 2 tahun ya. Ya, radaah, masa menyusui itu ya sampai pada masa safi ya. Itu berapa? 2 tahun. Berarti 2 tahun itu ya. Setelah itu hamil lagi. Jadi kapan dia mengqada? Ya, kita katakan sampai dia betul-betul memiliki kemampuan untuk mengqada. Karena itu kewajibannya, itu cuma itu konsekuensinya. Ya, jadi kalaupun tahun ini dia belum bisa qada, ya nanti tahun depan dilihat lagi. Kalau tahun depan belum mampu, nanti lihat lagi tahun depannya lagi. Yang penting kewajiban mereka itu adalah mengqada. Sama persis dengan orang yang sakit kemudian sembuh dari sakitnya. Maka setelah sembuh, setelah dia sehat, tahun ini belum sehat, nanti tahun depan dilihat. Kalau masih penyakitnya diharapkan kesembuhannya. Beda dengan orang yang sakit dan memang penyakitnya sudah permanen dan dokter mengatakan ini penyakit sudah tidak bisa lagi diharapkan kesembuhan. Maka ini sama dengan orang tua. Mereka wajib bayar. Sementara wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, apakah permanen? Saya tanya, apakah permanen itu wanita yang menyusui dan hamil? Permanen maksudnya setiap tahun begitu keadaannya? Kan tidak. Ada masanya dia pasti akan selesai. Nah, maka di saat dia sudah mampu berpuasa, kita katakan dia ganti, dia qada. Dan qadanya alhamdulillah tidak mesti juga setiap hari. Dia bisa mencicil qadanya itu sedikit demi sedikit. Dan ketika mencicil qadanya ini harusnya suaminya ikut serta itu. Ikut membersamai istrinya berpuasa. Saya pernah membaca ya dalam kalau tidak salah dari kitab Lataiful Ma'arif ya, dari kitab Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kenapa Rasulullah memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Ya. Jadi dalam riwayat dikatakan Rasulullah tidak pernah berpuasa sebanyak selain Ramadan, sebanyak apa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Salah satu penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah bahwa Rasulullah memperbanyak puasa itu karena menemani istrinya juga mengqada, yang istri Aisyah itu mengqada puasanya di mana? Di bulan Sya'ban. Maka Rasul menemani istri-istri beliau ya berpuasa, meskipun bagi Rasulullah itu puasa sunnah, bagi istrinya puasa wajib qada. Nah, seperti itu pula lah nanti kalau istri-istri antum mengqada puasanya, ya seharusnya ditemani oleh suaminya. Bagi suaminya itu puasa sunnah. Ya. Jadi jangan cuma apa? Iya. Tahun ini hamil istrinya, dia santai-santai saja. Ya, artinya sebagai bentuk melakukan ibadah itu secara bersama-sama, supaya istrinya ketika mengqada itu juga merasakan dibersamai oleh suaminya. Itu maksudnya. Ya, dan tidak ada masalah kan kita temani istri kita berpuasa. Nah, itu bertanggung jawab namanya. Wallahu taala alam. Selanjutnya para jamaah sekalian, kita jelaskan secara singkat mufattiratus shaim, hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja disebutkan dalam kitab ini ada 7. Yang pertama adalah al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Ya.
makan dan minum dengan sengaja. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyam ilal lail. Disinggung boleh makan, boleh minum sebelum terbit fajar, tapi setelah masuk waktu fajar tidak boleh lagi makan dan minum. Artinya kalau kita makan dan minum, maka hal itu membatalkan puasa kita. Tetapi kalau dia makan dan minum karena lupa, maka puasanya tetap sah. Ya, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Barang siapa yang lupa bahwa dia sedang berpuasa, kemudian dia makan atau minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, karena sesungguhnya dia sedang diberi makan dan diberi minum oleh Allah. Ya, jadi kalau ada orang yang lupa, maka ketahuilah dia sedang diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang melihat harus tegur. Jangan mengatakan biarkan dia sedang diberi makan dan minum oleh Allah. Jangan dibiarkan seperti itu. Ini nikmat dari Allah, tapi harus diingatkan. Anda puasa, ya? Anda puasa. Jangan katakan ya enggak usah, dia sedang diberikan makan dan minum oleh Allah. Nah, kemudian di sini katakan ini penting ya. Wa yufsidus shaum bis sa'ud. Apa itu as-sa'ud? Memasukkan cairan ke dalam hidung yang tembus ke tenggorokan. Ya. Maka ini membatalkan ya, wa yufsidus shaum bis sa'ud wa bi kulli ma yasilu ilal jawf, dan semua yang dan semua hal yang sampai ke dalam tubuh kita meskipun tidak lewat mulut, ya. Makanya Rasulullah katakan wabalik fil istinsyaqi illa an takuna sa'ima. Kalau kita kalau kita tidak puasa, kata Rasulullah, wabalik fil istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Menghirup air ke dalam hidung. Itu namanya istinsyaq ya, kalau kita wudu. Wabalik fil istinsyaq. Kalau kita tidak puasa, maka sunnahnya itu menghirup dalam-dalam. Kata Rasulullah, wabalik fil istinsyaq. Hiruplah air itu dalam-dalam. Kecuali dalam satu keadaan, illa an takuna sa'ima. Kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Maksudnya kalau puasa jangan hirup air itu dalam-dalam. Karena kapan hirup dalam-dalam itu bisa menyebabkan puasanya menjadi batal. Meskipun air itu tidak lewat mulut, lewat hidung. Maka semua yang bisa sampai ke dalam, ya, apalagi sejenis makanan dan minum, walaupun tidak melalui mulut, maka semuanya itu masuk dalam kategori pembatal puasa. Orang infusnya itu sebagai pengganti cairan pada tubuhnya, batal tidak puasanya? Batal. Atau diberikan suntikan sebagai pengganti makan. Apa namanya? Bukan vaksin. Cairannya itu sebagai pengganti, bukan obat ya. Bukan obat. Sebagai apa? Iya, supaya dia, karena dia tidak makan, dia tidak minum. Ada orang yang sakit itu tidak bisa makan, tidak minum, tapi diberikan cairan sebagai pengganti makan dan minum. Maka cairan itu ketika disuntikkan, dimasukkan ke dalam tubuhnya, maka puasanya menjadi batal. Beda kalau seperti imunisasi atau vaksin. Itu bukan pengganti makan dan minum, dan dia tidak melewati apa? Ya. Maka hukum asalnya dia tidak membatalkan puasa kalau bukan pengganti makan dan pengganti minum, ya. Itu. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa itu adalah al-jima', ya, melakukan hubungan
suami istri. Di sini dikatakan wa yabtulus siyamu bil jima', kalau ada orang yang berjima'. Tapi jimaknya ini dilakukan apa? Kapan? Di siang hari bulan Ramadan. Faman jama'a wa huwa shaim batala siyamuhu. Siapa yang berjima', melakukan hubungan dengan istrinya, maka puasanya menjadi batal. Apa kewajibannya? Apa konsekuensinya? Di sini katakan wa alaihi taubah wal istighfar. Pertama, taubat dan beristighfar. Karena dia melakukan pelanggaran. Wa qada al-yawm alladhi jama'a fihi, dan mengganti puasa yang pada hari itu dia melakukan hubungan suami istri. Wa alaihi ma'al qada kafarah. Selain qada, maka dia juga harus menebus kesalahannya itu dengan membayar kafarah. Apa kafarahnya? Ini berurutan. Wa huwa itqu raqabah, membebaskan pertama, membebaskan budak. Kalau dia tidak mampu, fa illam yajid sama syahraini mutatabi'ain, maka dia harus puasa 2 bulan. 2 bulan. Tapi harus berturut-turut. Tidak boleh diselang-seling. Kapan tidak berturut-turut, maka harus diulangi lagi dari awal. Dan dia tidak boleh pindah yang ketiga selama masih kuat berpuasa. Jadi kalau dia masih kuat berpuasa, maka dia harus tetap pada posisi yang kedua ini, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nanti kalau dia tidak mampu, sudah dia coba berkali-kali, batal terus, akhirnya boleh dia pindah yang ketiga. Apa itu? Memberi makan 60 orang miskin. Nah itu bagi yang melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan. Ini berdasarkan hadis Abi Hurairah. Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam isja'ahu rajul. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah binasa." "Wa malaka?" Apa yang membuatmu binasa? Beliau katakan, "Waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im." Saya melakukan hubungan dengan istri saya sementara saya berpuasa, dalam keadaan sadar. Sedang dia tahu dirinya berpuasa, dia melakukan hubungan itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah katakan, "Engkau mampu memerdekakan budak?" Dia katakan, "Tidak." "Hal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Bisa enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Dia bilang, "Tidak bisa ya Rasulullah." "Hal tajidu it'ama sittina miskina?" Engkau mampu memberi makan 60 orang miskin? Dia juga bilang, "Tidak bisa juga ya Rasulullah." Maka setelah itu Rasulullah diam, famakathan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabainahuma nahnu ala dzalik atan Nabi bi'arakin fihi tamar wal arakul miktal, qala aina sa'il. Jadi sementara dia sudah bertanya, dan tiga-tiganya dia tidak bisa lakukan. Tidak bisa memerdekakan budak, tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, dan tidak bisa memberi makan 60 orang miskin. Setelah itu diam sejenak, tiba-tiba ada orang yang mengantarkan kurma 1 keranjang besar. Maka Rasulullah mengatakan, "Mana tadi itu yang bertanya itu, yang batal puasanya?" Qala aina sa'il? Qala ana. Saya ya Rasulullah. Qala khudh hadha fatasaddaq bihi. Ambil ini kurma dan beri makan orang miskin. Dia bilang, faqala rajul, "A'ala afqara minni ya Rasulullah, fa wallahi ma baina labataiha yuridul harratain ahla baitin afqara min ahli baiti." Tidak ada lagi orang yang lebih miskin dari saya ya Rasulullah. Jadi ini artinya dia sudah melanggar, tidak bisa tebus pelanggarannya, dan minta dispensasi lagi. Dan ternyata Rasulullah maha bijaksana. Ketika sahabat ini mengatakan, "Tidak ada lagi orang yang lebih miskin di kawasan ini kecuali saya ya Rasulullah. Tidak ada lagi yang lebih miskin." Maka kata Rasulullah, fadahikan Nabi, sampai Nabi itu ketawa. Fadahikan Nabi, sampai Nabi ketawa, sampai terlihat gigi taring Rasulullah SAW, saking itu berarti Rasulullah sangat mendengar kisah itu, atau mendengarkan apa yang disebut oleh sahabat itu, membuat Rasulullah tertawa. Summa qala at'imhu ahlak. Berikan makanan ini kepada keluargamu. Tapi tidak boleh juga kita contoh ini, kalau sudah padahal mampu berpuasa 2 bulan berturut dan
mampu memberi makan 60 orang miskin itu tidak mesti satu kali, bisa dicicil, ya, bisa dicicil. Nah, termasuk makna jima ini adalah mengeluarkan mani secara sengaja. Tapi bedanya kalau keluar mani secara sengaja itu tidak wajib kafarah, hanya membatalkan puasa. Wajib bertobat, beristighfar kepada Allah, dan dia harus mengganti puasanya, ya. Baik itu dengan melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan keluarnya cairan itu atau hal-hal yang lainnya. Bahkan ya di sini dikatakan awistimna, kalau orang melakukan onani, ya. Ini kita belajar fikih jadi harus jelas, ya. Melakukan onani maka perbuatan itu haram, ya. Dia harus beristighfar, bertobat kepada Allah, dan setelah itu dia wajib untuk mengganti puasanya, ya. Tapi kalau ya di sini katakan amma idza nama as-shaimu fahtalam, kalau orang yang berpuasa itu tidur kemudian mengeluarkan mani, mimpi, kemudian keluar cairan mani, apakah wajib qada? Tidak, tetap puasanya sah karena itu bukan dia lakukan secara sengaja. Yang ketiga, ini saya percepat, at-taqayyu amdan, sengaja muntah. Dalam hadis dikatakan man dara'ahul qai' falaysa alaihi qada. Barang siapa yang yang memang mual kemudian dia muntah, maka tidak perlu mengqada. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Tapi siapa yang sengaja muntah, dia sengaja melakukan hal-hal yang menyebabkan dia muntah, dia masukkan jarinya ke dalam tenggorokan, atau dia sengaja cium bau yang membuat mual, akhirnya dia muntah, maka ini wajib qada. Itu yang ketiga. Yang keempat, berbekam, al-hijamah, berbekam itu juga termasuk di antara hal yang membatalkan puasa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aftaral hajimu wal mahjum, batal puasanya orang yang membekam dan orang yang dibekam. Orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Ini mungkin jadi pertanyaan, Ustaz, gimana? Orang yang dibekam jelas, orang yang dibekam itu keluar keluar darah. Nah, ini bisa dikiaskan kepada orang yang donor darah. Jadi kalau mau donor darah di Ramadan itu sebaiknya jangan di siang hari, karena kapan di siang hari maka dia mirip dengan orang yang berbekam karena jumlah darah yang keluar itu dalam jumlah yang banyak. Nah, itu kita pahami. Tapi ini yang membekam. Kenapa kata Rasulullah yang membekam dan yang dibekam? Yang membekam juga batal puasanya. Ada beberapa penjelasan para ulama. Yang paling dekat yang dijelaskan oleh para ulama itu adalah kalau sekarang kan model bekamnya itu pakai apa? Pakai kop, ya. Dulu tidak. Untuk mengeluarkan darahnya itu harus diisap. Ya, saya pasti melihat model yang seperti ini di Madinah. Jadi ada alatnya itu jadi supaya keluar darahnya itu diisap. Nah, maka Rasulullah katakan aftaral haji wal mahyum, karena ketika dia membekam bisa saja darahnya itu dia telan, ya, dia telan. Maka dengan sebab itu dikatakan puasanya batal. Nah, tapi kalau yang berbekam sekarang, ya itu yang membekam itu tidak batal, tapi tidak pantas dia berbekam di siang hari. Dia tahu orang puasa dia bekam. Nah, ya harusnya dia katakan nanti setelah selesai berbuka puasa kalau mau dibekam. Itu yang keempat. Yang kelima adalah keluarnya darah haid dan nifas, ya. Semakna dengan bekam itu sebelum yang kelima, semakna dengan bekam itu al-fasdu. Ada terapi namanya al-fasdu, ya, yang bukan hijamah, bukan bekam, tapi al-fasd.
mirip dengan apa? Donor darah, al-fasd. Jadi keluarkan darah dari ya dari tempat-tempat yang ini. Itu namanya al-fasdu. Nah, itu sama juga, dia membatalkan puasa. Kemudian yang kelima adalah keluarnya darah khuruj damail haid wan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Yang keenam, niyatul fitr, sengaja membatalkan niat puasanya. Meskipun dia belum makan dan belum tapi dia katakan saya batal. Ya, saya sudah niat untuk batalkan puasa. Maka itu membatalkan puasanya, karena amalan kita ini bergantung kepada niat. Ya, kalau dia niat batalkan puasanya maka otomatis menjadi batal. Yang terakhir adalah ar-riddah, keluar dari Islam, murtad, keluar dari Islam, maka ini menyebabkan puasanya juga menjadi batal. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat dijelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kelihatannya ini pelajaran kita pertemuan yang terakhir, karena pekan depan yaitu tanggal, saya lihat tanggal 22 itu bisa jadi menjadi hari pertama kita puasa. Tapi kalau tidak puasa tanggal 22, berarti tanggal 23 kita puasa, tapi itu menjadi malam pertama kita tarawih. Jadi kayaknya tidak ada pelajaran ya. Ya, maka sekali lagi ini pelajaran kita terakhir. Insya Allah kita ketemu lagi setelah selesai bulan Ramadan dengan kitab yang sama, dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, dan sampaikan kami untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan. Wa waffiqna li siyamihi wa qiyamihi waj'alna min utaqaika minan nar. Mudah-mudahan kami mampu berpuasa, melaksanakan qiyam, dan kami menjadi salah satu di antara hamba-hambamu ya Allah yang dibebaskan oleh Allah, yang dibebaskan olehmu dari api neraka ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا يا رمضان. Marhaban ya Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan penuh kebaikan, yang sangat diharapkan dan dinanti-nantikan oleh setiap mukmin. Mari kita sambut Ramadan 1444 Hijriah dengan penuh semangat, dengan penuh persiapan, dan dengan ilmu yang cukup. Sebab ibadah Marhaban ya Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan penuh kebaikan, yang sangat diharapkan dan dinanti-nantikan oleh setiap mukmin. Mari kita sambut Ramadan 1444 Hijriah dengan penuh semangat, dengan penuh persiapan, dan dengan ilmu yang cukup. Sebab ibadah yang tidak dikerjakan setiap hari perlu disegarkan lagi ilmu kita. Untuk itu saya mengajak kita semua menghadiri tabligh akbar menyambut Ramadan pada hari Ahad tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah, tepatan dengan 19 Maret 2023 jam 8 pagi. Sampai jumpa di tabligh akbar. Semoga Allah SWT memudahkan bagi kita semua dan memudahkan kita.
sampai dan menggapai berkah. Allahumma balighna Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأحبابي أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان يا